simulasi alur penerimaan peserta didik baru pada madrasah. Bapak Ibu, sekarang ini di madrasah diwajibkan untuk penerimaan siswa baru itu melalui online atau daring. Nah, yang mana biasanya kita mulai dari keluarnya juknis dari kementerian tentang penerimaan peserta didik baru, yang mana di dalamnya penerimaan peserta didik baru itu ada prinsip yang harus kita ikuti, yakni yang pertama tidak boleh menolak siswa, artinya siswa tidak mampu harus termasuk di sana. Kemudian siswa berkebutuhan khusus. Nah, kemudian teknisnya biasanya di madrasah itu tim pengembang kurikulum dan tim pengembang madrasah membuat suatu SOP penerimaan peserta didik baru dengan melihat kapasitas kemampuan madrasah, berapa rombong belajar yang akan diterima, berapa jumlah siswa, kemudian berapa siswa yang dialokasikan melalui siswa yang bisa diterima melalui jalur prestasi non akademik, dan berapa siswa yang bisa diterima melalui jalur tahfiz. Nah, pada saat hari ini kami akan mensimulasikan penerimaan siswa melalui jalur reguler. Namun sebelum reguler ini biasanya akademik prestasi duluan prosedurnya dan pengumumannya, karena bagi siswa prestasi yang tidak dinyatakan tidak lulus, mereka diberi kesempatan untuk mendaftar melalui jalur reguler. Biasanya SOP pada penerimaan peserta didik baru itu brosur yang akan ditayangkan melalui media itu berupa SOP penerimaan peserta didik baru. Brosur dimulai dari selayan pandang madrasah, kemudian prosedur seleksi penerimaan peserta didik baru, jalur prestasi akademik, prosedur seleksi penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi non akademik, prosedur seleksi penerimaan peserta didik baru melalui jalur tahfiz, prosedur seleksi penerimaan peserta didik baru melalui jalur reguler, kemudian ada tutorial pendaftaran secara daring, kemudian ada unggahan juga formulir pendaftaran. Nah, kemudian di sana juga ada unggahan untuk mengakses pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru. Baik, pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan penerimaan peserta didik baru, karena walaupun biasanya secara daring, karena ada saja orang tua yang tidak mengerti yang akan datang ke madrasah karena kesulitan untuk mendaftar secara daring, maka ya setiap saat madrasah panitia ada standby tiket ya untuk menerima tamu yang bermasalah untuk mendaftar secara daring. Mari kita saksikan ya. Belum perkenalkan yang akan menjadi pemeran di prosedur pelayanan pendaftaran peserta didik baru. Yang pertama tadi sudah Bapak Muhammad Irfan sebagai penyaji tadi sudah dijelaskan bagaimana prosedur pendaftarannya. Terus yang kedua ada petugas penerima. Jadi karena ada dua petugas penerima, yaitu Bapak Ahmad Fahmi dengan Bapak Muhammad Rifki. Saya sendiri sebagai operator, Ibu Hajah Jainah sebagai ibu siswa, Pak Hairan sebagai ayah siswa, Ibu Sri Wahyuningsih sebagai calon peserta didik, Ibu Salasiah menjadi ibu siswa yang berperan antagonis nantinya. Terus Bapak Dodi Yansah itu sebagai anak dari Ibu Salasiah.
Terus yang terakhir Pak Haryanto sebagai penerima tamu. Jadi nantinya kami akan melakukan 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama itu adalah alur pendaftaran jalur reguler yang akan dijelaskan oleh penerima. Nah, setelah itu, setelah selesai di sesi pertama, nanti di sesi kedua itu akan ada peran antagonis, yaitu siswa yang tidak lulus. Nah, bagaimana cara kami melayani siswa yang tidak lulus tadi akan kami jelaskan di sini. Itu saja dari saya. Langsung saja kami sajikan. Alhamdulillah, anakku lulus. Senang ya sudah. Amun kayak gitu kemana dia hendak masuk ini? Ya, pernah kita nggak mau daftarnya. Kalau anak ini juga hendak siap-siap kebagiannya, jadinya 2 hari aja waktunya. Amun kayak gitu kata Kamal, abahnya kita ganti anak piang sudah hendak Kamal aja. Kayak apa? Kita kundung Kamal kayak apa? Kehendaknya kayak itu Kaman, aja sama-sama yang mendaftar. Takut dulu lah. Ayo, itu nak kita lihat Pak abahmu. Ya abah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa kami ini mantap-mantap anak kami mendaftar kaman aja. Nah, sudahkah penerimaan apa belum kah? Kalau betul sudah boleh. Pian dari mana? Kami tidak untuk jual, cuma ada pang dengaran di Facebook tuh si akun tuh sudah penerimaan. Nah, betakku bayar kita sini. Silakan, Yang Bu. namanya, Ulun arahkan Pian langsung ke bagian penerimaan, boleh? ayo, Silakan, Bu. terima kasih. Di sebelah sini, Bu. Banyak, makasih banyak. Sini nak, biar duduk nak. Nah. Bu. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Pak Ai, kami ini awan abahnya nih, abah si anak kami ini ngarannya Wati, jangan Wati. Dia anak ulun si Wati. Sudah lulus di sanawiyah, alhamdulillah. Jadi sudah pengumuman, sudah lulus, niat hati hendak masuk kaman Pak Ai. Nah, jadi kami kasih ini, anak-anak kami si Wati ini bertakun sudah pendaftaran kah di Pani apa belum? Nah, sudah, apa caranya mendaftar supaya anak kami ini bisa sekolah ke sini nah? Yang namanya? Mohon penjelasan apa yang syarat-syaratnya oleh kami ini kadang tahu sama sekali, Pak. Nah, mohon dibantu kami. Ulun coba menjelaskan ulang. Ini kami ini pendaftarannya sebenarnya melalui online, melalui HP. Jadi tahu kabian sudah. Online itu apa banyak? Apa dia? Kita kan bisa HP ya Pak? Ikaw mama nih, bisa ada? Tahu ada? Online itu apa? Itu mama kita tahu. Iyalah yang semalam ulun baca di Facebook tuh ya. Yang mana itu caranya? Yang mana yang ulun klikkan? Iya. Namun kayak itu, kayak ini aja. Pian tahulah yang bagian pendaftaran tuh linknya dan lain sebagainya. Kita wah ulun yang di Facebook tuh semalam ada baca. Jadi namun kayak itu sekira mempermudah pendaftaran bantian, kita daftarkan aja dulu. Jadi kami bantu nanti. Karena dibantu biar pian kada bisa
kami mencoba membantu. Berkasnya pian bawa lah. Apa-apa yang pian baca di Facebook kemarin tuh. Oh iya. Coba dilihat di berkasnya. Inilah syarat-syarat pendaftaran yang waktu di online tuh biasanya baik ini raport dari semester 1 sampai 5, kelengkapan data kita nih. Yang kedua kartu keluarga, berhubung ijazahnya belum keluar biasanya, jadi kami minta surat keterangan lulus bahwa siswa ini benar-benar sudah lulus. Jadi nanti kami bantukan pian tunggal judul semat biar operator kami yang membantu untuk pengisian data-data tersebut. Nah, jadi pian tunggu dulu nih, ya kami catat di bagian pendaftarannya dan mungkin ya kurang lebih 10 menit lah pengisian data-data tersebut, bisa pian tunggu ini. Paham Ini- kalau Ikam lah. Nah, paham. Jadi kayaknya ini sudah kami daftarkan dan pian sudah mendapat nomor pendaftaran yang ke 105. Jadi pian habis ini anak pian ada besi HP, jadi linknya operator ini linknya. Jadi pian kena lihat di link itu, ketik www.mts mandiklat.sja.id. Jadi pian cari di Google, klik itu, simpan nomor pendaftaran tadi, nama dengan nomor pendaftarannya, masukkan usernya. Jadi passwordnya sudah ada di dalam pendaftaran berkas itu tadi. Jadi tanggal 17 nanti pian bisa melihat pengumuman kelulusannya, apakah berkas ini sudah bisa diterima dan lanjut ke wawancara dan bagaimana. Jadi pian sudah bisa melihat itu, jadi pian catatkan aja nanti tadi foto atau bagaimana, sekira mempermudah pian untuk mengingatnya. Oke, demikian Bu dari kami. Apa bisa yang dibantu Paham lagi? banyak. Oh banyak, paham kan? Alhamdulillah. Paham. Lihat aja bingung aku. Nggih. Nggak aja pusing. Mun pian Kami masih- ingat kira betul lah. Nggih. Sama ada tahu, mau mengerti tahunya mau basah, ada Oh, blok, ada nggih. pas, ya kan? Nah, teringat itu. Nggih, kayaknya mun pian kada mengerti juga, nomor HP kami ada di bagian pendaftaran itu. Siapa aja pian hubungi, insyaallah kami bantu Iya, melalui siap Pak, HP. siap Pak. Terima Nggih. kasih banyak. Nggih. Udah kah? Nggih, sudah Pak baik. Besok, apalagi? Anu pian tunggu pengumumannya lagi kena kabarnya melalui online tersebut. Berarti Bu dicari kan? Nggih. Ayo, terima kasih. Terima kasih. Nggih. Nggih, sama Yuk. Kami akan memasuki sesi yang kedua, pengumuman hasil. Ternyata hasil pengumumannya ada salah satu siswa yang tidak lulus. Nah, ini akan kami sajikan sekarang juga. A few moments later. Kenapa ulun Ibul kada lulus? Maka ulun sorakan pulang. Dia bingung ulun, maka menjawab soal bujur-bujur aja. Perasa ulun umpat tes prakteknya lancar aja. Kenapa Ibul kada lulus? Gimana? Itu Apa Bu? Oh, sudah biar bujur lah sudah di pengumuman itu. Oh, jadi biasanya perlu penjelasan belah. Kalau itu arahkan ke panitia yang bertugas untuk ini. Silakan. Kita tarik. Kayak ini nih, takutan jadi panitia nih.
Nggih. Panitia. Ini ulun yang katakan lah. Di ujaran ulunnya nah. Ini kada lulus ya. Padahal ini bisa jawab soal bisa aja. Ingat aja tuh anak ulun nih kisahnya nah. Tapi kenapa dia ini kada lulus ya lah. Oh nggih. Semalam empat tahun dulu nih kawan anak siswanya nih, calon siswa nih. Semalam 4 CBT lah. 4. Waktu wawancara diumpati juga. Nah, ini pokoknya kan. Jadi kami itu ada beberapa tahapan di penerimaan nih. Jadi semalam waktu di tahap pertama CBT itu melalui HP yang kami sediakan di madrasah. Jadi ada siswanya yang siswa baru ini menjawab soal-soal yang kami sediakan sebanyak 100 butir soal dan dijawab. Hasilnya mungkin cukup memuaskan, tapi ada tahapan keduanya, ada tes wawancara. Di situ kami berharap siswa kami ini nantinya kalau ada tes mengaji, tes tanya-tanya tentang prestasi apa yang dihasilkannya waktu sanawiyah dahulu. Jadi di wawancara itu kami tahu karakter siswa yang sebenarnya. Ini gue. Jadi masalahnya di sini Bu. Jadi untuk sementara ini kami berdasarkan hasil dari keputusan panitia menetapkan bahwa ada beberapa siswa mungkin yang dianggap tidak bisa ikut menjadi calon siswa di madrasah kami. Ini panitia ini serba salah kan? Ada diterima keluarga, diterima kelihatan orang ini baik. Kami berkomitmen sebenarnya. Jadi panitia setelah rapat dengan kepala madrasah dengan panitia yang lainnya menetapkan untuk kota di madrasah itu sudah cukup dan standar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Nah ini baik ini kami bisa menyarankan berhubung biasanya nih madrasah membuka pendaftaran lebih awal, nantinya mungkin ada segera anak ini tetap juga melanjutkan ke tetap bersekolah setelah madrasah sanawiyahnya. Jadi kami sarankan untuk mencari sekolah yang masih membuka pendaftaran tersebut. Karena sejak inilah karena amun kayak itu kami rapat bareng dahulu kayaknya. Jadi kayaknya kami usahakan dengan kepala madrasah dengan panitia yang lainnya kami bermusyawarah dahulu bagaimana menyikapi hal kayak ini. Jadi kayaknya nomor HP masih ada kalau lah kami di data kemarin masih ada nomor HP. Jadi keputusannya biar kami rapatkan dulu untuk selanjutnya. Mungkin beberapa hari ke depan. Tapi kami memberikan pesan, misalnya di keputusan rapat tidak bisa juga diterima, kami berharap anaknya tetap sekolah tapi di madrasah yang lain. Jadi itu juga yang kami jelaskan dari sini. Ada bapak ini. Sama-sama boleh Bapak Ibu ya sebenarnya
CAT tertulis ada tes wawancara yang seharusnya tes wawancara ini didampingi sebenarnya oleh orang tuanya. Nah, tadi ada anak mungkin tidak lapor ya, sampai orang tuanya juga tidak tahu ada tes wawancara. Biasanya tes wawancara selain kemampuannya juga mengetahui bakat, minat dan ya kalau misalnya ada semacam penyakit riwayat apa biasanya kan tidak bisa terlalu capek, tidak bisa keuyuhan misalnya. Jadi seorang sudah bisa mengantisipasi. Mungkin demikian demikian ya simulasi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.